yang luar biasa. Buat kehadiran dan terima kasih buat kepercayaannya kepada kamu untuk kembali membawa renungan firman buat kita malam hari ini. Dan mari Bapak Ibu, sebelum kita mengajak kita membaca Alkitab kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, malam hari ini kami mengucap syukur kembali di mana kami dipertemukan kembali di dalam ruang Zoom ini Bapa. Walaupun kami berbeda tempat, berlainan tempat Tuhan, kami percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyertai, mengurapi kami semua Tuhan. Sehingga apa yang kami renungkan bersama-sama dapat kami mengerti dan kami pahami. Karena kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberikan hikmat bagi kami untuk memahami, untuk mengenal akan Engkau. Mari Bapa, siapapun kami yang ada di dalam ruang Zoom saat malam hari ini, biar Engkau berikan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga pada benih firman-Mu ditabur tidak akan menjadi sia-sia tetapi akan berbuah lebat dan bertumbuh. Kami percaya Tuhan Yesus, dan malam hari ini Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang sebagai alat yang Engkau pakai untuk perpanjangan lidah bagi Engkau. Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, dan kami menyerahkan juga seluruhnya kami yang ada dalam ruang Zoom malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Halo Bapak Ibu. Dan tidak terasa bagaimana kita sudah ada di 2022. Kita bisa bertemu kembali, kita bisa bertatap muka walaupun lewat virtual ya, tapi kita percaya yang kita yang tadinya tidak mengenal jadi mengenal satu dan yang lain. Kita boleh saling menguatkan, boleh saling mengisi, boleh saling melengkapi. Bahkan di saat kita mengalami ada teman-teman kita atau ada Bapak Ibu yang mengalami sakit juga bisa saling mendoakan. Nah, malam hari ini bukan kebetulan tema yang saya dapat, hidup adalah perjuangan. Jadi artinya berjuang seperti apa Bapak Ibu? Bukan berjuang untuk hidup ya, tapi di sini yang saya ambil dari versi Alkitab itu berjuang untuk melawan kedagingan kita, untuk melawan bagaimana supaya kita tidak tertarik dengan dunia ini, karena dunia ini adalah yang membawa kita orang-orang percaya kepada kebinasaan Bapak Ibu. Jadi artinya disitulah kita penting sekali kita saling menguatkan, kita saling melengkapi. Adanya ruang Zoom ini juga sangat bermanfaat Bapak Ibu. Jadi kita di situ bisa tahu ada teman-teman atau saudara-saudari kita yang mengalami kegoncangan, mengalami segala pergumulan yang dahsyat. Kita ada untuk mereka. Mereka juga saling menguatkan kita satu dan yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ya. Di dalam Galatia kita akan baca sama-sama Galatia pasal 5 ayatnya dari ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dengan judul hidup menurut daging atau roh. Nah, itu Bapak Ibu yang saya katakan tadi, kita melawan kedagingan, kita melawan tipu daya, kita melawan segala macam hawa nafsu dalam hidup kita. Jadi di sini kenapa saya mengajak kita untuk hidup berjuang untuk melawan kedagingan. Jadi malam hari ini ayat firman Tuhan ini bukan kebetulan saya ambil, yaitu saya akan bacakan buat kita semua dari ayatnya yang ke-16 dengan perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan ayat 20, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh, pemecah. Nah, jadi Bapak Ibu di sini sudah nyata yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kalau kita menuruti kedagingan kita seperti ini, kita tidak akan selamat, kita akan binasa. Nah, jadi sangat pentingnya kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mampu mengatasi, mampu melewati hal-hal demikian Bapak Ibu. Yaitu yang hidup dalam perselisihan, perzinahan, dan juga perselingkuhan,
yang mudah marah, mudah emosi, mudah sekali terjerumus ke dalam hal-hal yang sifatnya berbau kedagingan, hawa nafsu, dan juga mudah emosi dan mudah bertikai. Dan itu hal-hal itu adalah bertentangan dengan keinginan roh. Jadi kalau kita mampu melewati itu, sudah puji Tuhan Bapak Ibu, kita mampu melewati kedagingan kita itu, mampu. Karena firman Tuhan mengatakan, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri dan diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita melewati semua itu Bapak Ibu? Perlunya kita punya hubungan dengan Tuhan. Perlunya juga kita saling menguatkan satu dan yang lain. Di situ kita punya teman yang bisa memberikan kita semangat, yang memberikan kita untuk kita bisa mampu melewati hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini luar biasa dikatakan di dalam ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, jadi Bapak Ibu saya mau katakan, iblis tidak takut sama orang Kristen. Iblis pun tidak takut sama orang Kristen yang suka ke gereja. Tetapi iblis paling takut dengan roh yang ada di dalam kita, yaitu roh Allah. Kalau kita mampu melewati semua itu, tetapi di situ apa yang kita dapatkan? Kita percaya Allah yang kita sembah itu memberikan kemampuan kepada kita untuk melewatinya. Dan melewati segala kedagingan kita itu Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Rasul Paulus menjadi sang pemenang gitu. Seperti apa yang dikatakan lebih dari pemenang, dunia ini ada yang berkata, hidup itu adalah penuh dengan perjuangan. Berjuang melawan apa Bapak Ibu? Berjuang melawan daging sebenarnya. Melawan hal-hal yang sifatnya bisa menarik kita. Karena dosa itu seperti magnet menurut saya. Menarik orang percaya yang tadi kita sudah anak Tuhan, yang tadi kita sudah hidup kudus, tapi ada hal-hal yang bisa membuat kita menarik kita. Terlebih lagi hari ini Bapak Ibu, banyak hal yang bisa membuat kita lari daripada Tuhan. Banyak hal, ya kadang-kadang kita merasakan bagaimana ya kehidupan saya, bagaimana ya usaha saya, hal-hal bisa buat, saya harus banyak contohnya di tempat saya di Kalimantan ya. Orang-orang itu takut miskin, takut bangkrut. Jadi mereka apa yang mereka lakukan? Mereka sukanya larinya ke dukun, cari penglaris. Jadi hal-hal seperti itu kadang-kadang bisa membuat kita khawatir. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia memampukan kita untuk melewati masa sukar itu Bapak Ibu. Ada ladang perjuangan kita harus dipelajari. Apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Kita lihat lagi di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12. Yang dengan judul perlengkapan rohani. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan untuk mampu melewati di ayatnya ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetaplah berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi itulah Bapak Ibu, perlunya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena hari-hari adalah jahat. Karena hari-hari ini bisa membuat kita terjerumus. Bisa membuat kita lari daripada kasih Tuhan. Penting sekali kita membaca firman Tuhan. Kita bersama-sama, mungkin kita di rumah, kita membuat mesbah keluarga, walaupun hanya kecil-kecil. Kita membuat bersekutu, saling menguatkan, mendoakan. Dan satu hal itu yang hari-hari ini yang sangat jarang sekali kita lakukan. Dan itulah yang Tuhan mau dengan adanya goncangan, supaya kita mampu melawan kedagingan, kita mampu berjuang melawan hal-hal nafsu kejahatan itu Bapak Ibu. Jadi sangat perlu sekali kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena itu senjata firman Allah yang untuk kita mampu melawan segala macam kedagingan. Karena ada firman yang menguatkan di saat kita mengalami jalan buntu. Ada firman yang memberikan semangat di saat kita sedang mengalami kegoncangan. Ada firman Tuhan yang menegur di saat kita mau berjalan salah. Ada firman Tuhan yang memberikan kita semangat di saat kita tidak tahu harus berbuat apa. Dan itulah sangat penting sekali Bapak Ibu. Dan malam hari ini bukan kebetulan firman ini yang saya dapatkan
Karena hidup, jangan sampai kita hidup di dalam kepercayaan seorang akan yang lain, dan itu saling memaafkan, mengampuni, karena hidup kita adalah semakin dekat dengan yang namanya kematian. Kematian itu tidak memandang usia, tidak melihat rupa, tetapi disitulah kita penting hidup kudus, kita mengejar kekudusan, kita mengejar perkenanan Tuhan. Tanpa itu kita tidak akan diselamatkan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita belajar untuk melawan segala kedagingan yang ada dalam diri kita yang berkecamuk. Dan di situ kita perlu sekali mendekatkan diri kepada Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun seperti apapun keadaan kondisi kita hari-hari ini. Bahkan kita tidak tahu, banyak sekali yang mengatakan di tahun 2022 adalah tahun air mata dan tangis. Saya tidak tahu apa itu, tetapi kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan setiap waktu dan saat, apapun keadaan kondisi hari-hari ini. Karena kita tahu orang yang berlindung, orang yang bergantung, orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari Tuhan hanya mencari saja tidak cukup, Bapak Ibu. Tetapi ada hal yang kita ubahkan dalam diri kita. Kita merubah pola pikir, cara pandang kita yang salah, supaya kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu perlu dan penting. Bapak Ibu, kita semua yang ada di dalam Zoom malam hari ini, kita tetap mengandalkan Tuhan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, karena disitulah kita akan tahunya pentingnya berjuang untuk melawan segala macam kedagingan, yang hawa nafsu yang jahat yang selalu membuat kita, yang ingin menarik kita kepada jalan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini percaya karena firman Tuhan, Alkitab ini adalah perkataan firman Tuhan dan Allah itu sendiri. Karena firman Tuhan di saat kita mulai lari daripada Tuhan, saat kita mulai jauh daripada Tuhan, firman Tuhan yang menegur kita. Dan bukan kebetulan firman Tuhan sering menegur kita di saat seperti apapun keadaan kondisi kita hari ini, Bapak Ibu. Dan malam hari ini hanya ini firman singkat yang bisa saya bagi buat kita bersama-sama, yang boleh kita baca. Mungkin nanti Bapak Ibu Saudara boleh membaca kembali akan apa yang dikatakan dalam firman ini, yaitu dikatakan di dalam Efesus dengan perlengkapan rohani, perlengkapan senjata Allah, dan juga yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 20 dan seterusnya. Karena firman ini sangat menguatkan kita. Firman ini menegur kita supaya kita tetap berjaga-jaga dalam segala hal, apapun musim, waktu, dan keadaan hari-hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu, hanya ini firman yang bisa saya bagi buat kita pada malam hari ini. Mungkin kita semua boleh diberkati dengan firman ini. Dan akhiri Bapak Ibu dengan doa. Biarlah firman singkat ini boleh memberikan kekuatan bagi kita dan memberikan semangat yang baru bagi kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Engkau ada untuk kami saat ini Bapa. Biarlah firman yang kami pahami ini Tuhan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini tetap memberikan kami semangat Tuhan, agar kami mampu melewati hari-hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Roh-Mu sendiri yang bersemayam dalam kami. Siapapun kami ada di dalam ruang Zoom malam hari ini. Biarlah perlengkapan kami adalah mengenal akan Engkau. Tidak cukup mengenal, tetapi kami pahami dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Itulah yang Kau ingini kami lakukan Bapa. Biarlah Bapa, siapapun kami, baik kami yang ada di dalam Zoom ini, baik yang belum hadir saat ini Tuhan, biar Engkau memberkati, Engkau mengurapi. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dengan cara-Mu Tuhan. Bagi mereka yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Bagi mereka yang mengalami jalan buntu, Engkau buka jalan keluar bagi mereka. Mari malam hari ini Tuhan, inilah doa kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Halo. Amin. 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 Saya minta malam hari ini, ya Tuhan, dengan rendah hati kami bersimpuh di kaki-Mu. Firman-Mu sudah Engkau perdengarkan kepada kami, yang dimana Engkau mengajar supaya kami
dapat ya Tuhan mengekang kedagingan kami, tapi lebih menonjolkan apa yang Roh-Mu taruh dalam diri kami untuk kami kerjakan. Karena keduanya memang sangat bertentangan ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hari-hari kami jalani bersama dengan kekuatan Roh Kudus, supaya kami mampu Tuhan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu bukan hanya sekadar kami mendengarkan saja, tapi itu menjadi rema, bahkan mendarah daging dalam tubuh kami ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar membuat iman percaya kami dan hidup rohani kami semakin diarahkan untuk kami dapat bertemu dengan Tuhan. Berkat-Mu kiranya turun atas diri hamba-Mu, Ibu Neneng yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Tuhan akan memakai beliau lebih lagi dari apa yang Engkau sudah percayakan malam hari ini. Berkati setiap keluarganya, berkati usahanya, berkati juga apa yang diharapkan untuk dia dapatkan. Tuhan, keberadaan hidup kami semua satu persatu, kami juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Tentu kami memiliki masalah, problema hidup masing-masing. Yang cukuplah itu kami tahu dengan Engkau saja Tuhan. Karenanya, belalah apa yang menjadi hak-hak kami, tolonglah semua ketidakmampuan kami, hiburlah segala kesedihan kami, dan berikanlah kepada kami jalan keluar ketika jalan kami buntu. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup mendobrak dan memberikan jalan yang baru kepada kami. Bapa di dalam surga, berkati Zoom New Life ini Tuhan. Baik itu Bapak Hari dan semua pengurus yang ada di dalamnya. Sehingga Zoom ini dapat terus berkarya. Zoom ini dapat terus memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin melalui Zoom ini hidup kami semakin hari semakin dikuatkan. Hidup kami semakin diarahkan. Hidup kami tidak lagi serampangan, tapi ada firman Tuhan yang diperdengarkan atas Zoom ini. Oleh karena itu, biarlah Zoom ini tetap eksis. Sekalipun situasi kondisi mungkin banyak sekali mengalami halangan, rintangan. Kami percaya Zoom ini akan tetap terus berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keberadaan hidup kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, Engkau sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memimpin dan menyertai setiap rumah tangga kami masing-masing. Mengatur segala sesuatunya sehingga menjadi lebih baik. Berikan kepada kami saling pengertian, baik antara anak dengan orang tua, suami istri, demikian juga seterusnya ya Tuhan. Supaya kami dapat ya Tuhan saling memahami satu sama lain, dan damai sejahtera Tuhan tinggal menyertai setiap rumah tangga kami. Tuhan, kami juga berdoa buat keberadaan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, yang hingga kini oleh karena COVID-19 keberadaan hidup kami seperti terkungkung, kami dibelenggu, tidak mampu melakukan aktivitas seperti sedia kala. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu kami percaya, kami tinggal di negeri yang kami cinta ini, pastilah Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah-masalah
yang terjadi atas bangsa kami ini. Kami berdoa juga agar kiranya Tuhan menolong pemimpin bangsa kami, dari mereka yang terendah hingga mereka yang tertinggi, yang Tuhan sudah angkat untuk memimpin bangsa ini, negeri ini. Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka dapat, ya Tuhan, mengatur keberadaan bangsa ini dengan seadil-adilnya. Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Tidak ada rakyat yang harus mengalami kelaparan, kekurangan. Tapi mereka semua ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gerejamu yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Baik itu di dusun, baik itu di desa, di kota, bahkan di kota besar sekalipun. Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menopang setiap pelayanan gereja-gerejamu. Biarlah kiranya hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau taruh untuk mereka mengabdikan diri di sana juga, Tuhan yang akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga memberkati, ya Tuhan, setiap umat-umat Tuhan yang berseru kepada Yesus di seluruh pelosok negeri ini. Dari Sabang hingga Merauke, kami percaya Tuhan juga akan memberikan pemeliharaan yang istimewa terhadap setiap anak-anak Tuhan. Lindungi kami, ya Tuhan, dari segala hal-hal yang mencelakakan kehidupan kami. Tapi biarlah kiranya setiap hari kami menikmati anugerah, cinta kasih, dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih dan terima kasih. Kami mempercayakan sekali lagi keberadaan hidup kami dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau adalah Allah yang empunya kami. Aturlah, ya Tuhan, hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Apabila ada jalan kami yang serong, apabila ada jalan kami yang mulai melenceng, kiranya Tuhan tegur kami, arahkan kami, supaya kami kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan senantiasa menopang setiap keberadaan kami masing-masing. Apapun yang menjadi masalahnya, apabila ada di antara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, dengan rendah hati, hamba berdoa, apabila di masa lampau Engkau sanggup, ya Tuhan, menyembuhkan yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Biarlah kuasa itu juga menyertai kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan. Kami yakin, kami percaya kuasa itu masih bekerja hingga kini. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan umat-Mu, sembuhkan kami yang ada di Zoom ini, ya Tuhan. Apabila ada di antara kami yang saat ini sedang berduka, bersedih hati, Roh Kudus, hiburkanlah hati mereka, sehingga senantiasa bergirang, bersukacita di dalam Tuhan. Apabila ada di antara kami yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, ekonomi, dan keuangan, kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Tuhan, tolong kami. Dan kami yakin, Tuhan, mujizat-Mu pun masih bekerja hingga sampai pada saat ini. Terima kasih dan terima kasih, Tuhan. Yakinkan kami bahwa kami tidak akan pernah sia-sia dalam kami mengiring Tuhan. Kami tidak akan sia-sia ketika kami melayani Tuhan. Karena sesungguhnya ada upah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Yang setia senantiasa merindukan janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Sekali lagi hamba tidak bisa menyebutkan satu persatu nama sahabat teman-teman yang ada di Zoom ini, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau sangat tahu persis keberadaan hidup kami masing-masing. Bahkan Engkau sangat tahu persis ketika kami meneteskan air mata. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau yang sudah memelihara sampai pada detik ini. Kami kembalikan semua, segala pujian, hormat, pertolongan yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami hari ini, dalam genggaman tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau saja. Haleluya Tuhan. Amin. Amin.